Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Oktiarani dalam program Tribun Talks. Upaya penurunan stunting di Indonesia masih terus digencarkan. Pemerintah terus mengupayakan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat, para orang tua, kepala desa, dan para nakes di posyandu, puskesmas, dan vaskes lain. Melansir hasil Survei Kesehatan Indonesia atau SKI 2023, prevalensi stunting balita Indonesia mencapai 21,5% pada 2023. Angka ini masih belum mencapai ambang batas yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO untuk prevalensi stunting kategori sedang, yakni sekitar 20%. Di tengah-tengah masalah tersebut, tak jarang orang tua masih dibutakan dengan masalah yang sedang kita hadapi. Lalu, bagaimana untuk menghadapi hal tersebut? Hari ini kita akan diskusi bersama dengan dokter spesialis anak konsultan nutrisi dan penyakit metabolik dari Dokter Anakku Official. Ada Dokter Tinuk Agung Meiladi. Halo, Assalamualaikum, selamat sore Bu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mbak Okti. Apa kabar hari ini Bu Dokter? Baik, alhamdulillah sehat semua. Baik, Bu Dokter, hari ini kita akan membahas nih tentang masalah stunting ini. Tapi sebelum lebih jauh nih Bu Dokter, boleh dijelaskan sedikit dulu ke Tribuner sebenarnya stunting ini apa sih Bu dan seperti apa sih Bu untuk mendeteksi stunting ini Bu Dokter? Ya, jadi stunting itu adalah em, hambatan pertumbuhan atau gangguan pertumbuhan yang menyebabkan anak menjadi pendek karena penyebab kekurangan gizi yang kronis atau lama. Jadi ada tahapan untuk menjadi Oke. stunting. Ya. Bu Dokter, lalu bagaimana dengan ciri-cirinya Bu Dokter? Apakah ada terlihat dari ciri-ciri fisik si anak ini Bu Dokter? Ya, ciri-ciri yang gampang dilihat adalah bila dia berdiri atau berada dengan teman-teman sebayanya, dia akan tampak lebih mungil. Oke. Ya, baik ukuran tingginya maupun perkiraan beratnya. Karena biasanya kalau sudah lama dia tubuhnya menjadi proporsional, jadi kurang Hmm. berat dan kurang tinggi. Nah, problemnya adalah tingginya itu sampai di bawah batas batas bawah ya. Jadi sehingga Oke. terjadilah perawakan pendek. Hmm. Bu Dokter, lalu dari segi usia sendiri, apakah anak ini bisa kelihatan ini dari usia berapa Bu Dokter? Stunting itu terjadi di semua usia. Oke. Sejak lahir di dalam pertumbuhannya itu dia tidak pernah proses sebelum terjadinya stunting ya. Jadi di Hmm. dalam pertumbuhannya itu dia sejak kita kan terjadi di semua usia, baik sejak Hmm. lahir maupun di Hmm. tengah jalan ketika dia usia pertumbuhan. Hmm. Misalnya sejak lahir, waktu bayi misalnya lahir 3,5 kilo, mestinya sebulan kemudian dia naik 1 kilo. Bulan ketiga, bulan kedua dia naik lagi 800 atau hampir sekilo. Jadi seperti itu kira-kira eh, lahir 3 kilo, nanti di usia 2 bulan sudah 5 kilo. Nah, pertumbuhan berat biasanya diikuti dengan pertumbuhan tinggi, sekitar 1 sampai 2 cm per bulan, gitu. Oke. Bu Dokter, lalu apa saja sih tanda-tanda awal stunting ini Bu Dokter? Ya, jadi tanda awal kita eh, dalam penimbangan atau pengukuran berat badan dan tinggi badan anak, kita menemukan dia beratnya sangat kurang dan tingginya sangat kurang gitu. Oke. Sampai di dalam kurva WHO dia berada di bawah, tingginya berada di bawah garis merah, Hmm. yang mana kurva itu ada rambu-rambunya, yang normal adalah garis hijau yang di tengah Hmm. median. Kemudian di bawahnya itu ada -1 standar deviasi, dan di bawahnya lagi ada -2 yang berwarna merah standar deviasi, dan di bawahnya lagi ada -3 standar deviasi berwarna hitam. Nah, cut off untuk menyatakan dia pendek karena stunting itu adalah di bawah -2 standar deviasi. Oke, Bu Dokter, untuk lebih mudahnya apakah kita harus datang ke
vaskes terdekat atau bagaimana sih Bu Dokter? Ya, sebetulnya ini bisa dideteksi oleh orang tua. Ya, misalnya, tapi kadang-kadang kan kalau di keluarga itu tidak menyadari. Dia akan Hmm, menyadari kalau dia oke. berada di kerumunan anak-anak. Misalnya anaknya sudah mulai bermain dengan anak-anak sebayanya. Ketika anak itu berdiri di antara teman-teman sebayanya, dia paling kecil. Hmm, Dia lebih kecil daripada yang lainnya, padahal umurnya sama, kondisi lahirnya sama gitu misalnya ya, kadang-kadang sama tetangga, main sama anak tetangga. Di lingkungan sekolah juga begitu. Ketika oke. anaknya difoto, misalnya sedang upacara atau sedang baik di semua kelas ya, baik di playgroup, Hmm, TK, hmm, SD hmm. gitu ya, kalau berdiri berjajar, anak itu kelihatan paling pendek gitu dan tidak Oke, wajar untuk usia dia gitu. oke. Bu Dokter, Jadi lalu gampang sekali hmm, mendeteksinya. Nanti dari situ baru hmm, biasanya orang tua mulai, loh anakku kok paling kecil ya di antara oke, teman-temannya. Kalau sendirian di rumah kan nggak ada bandingannya, bandingannya orang dewasa jadi nggak tahu. oke. Itu yang sering Jadi, terjadi. hmm, Mm-mm. hmm. Jadi orang tua juga bisa sadar, cepat sadar ya Bu Dokter ya untuk membandingkan Ya, anaknya dengan ya, anak-anak yang seusianya begitu ya Bu Dokter ya? ya. Biasanya langsung ditanyakan pada vaskes terdekat dulu, Oke. misalnya biasa kontrol ke dokter anak dekat rumah atau Hmm, ke dokter umum dekat rumah atau di puskesmas, langsung ditanyakan, ini anak saya kok kecil. Nah, sekarang oke. kan sudah banyak orang tahu tentang istilah stunting. Anak saya stunting nggak ya? Gitu biasanya Hmm, pertanyaannya kalau sekarang. Iya. oke. Kalau Nah, masih ragu-ragu hmm, atau dia nggak ingin apa ya denial banget, jangan 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 gitu ya, jangan hmm, hmm. stunting gitu. Anak saya berat badannya macet ini gitu. Lapornya Oke. begitu biasanya. Nanti kalau Hmm, diperiksa baru eh, dia seperti eh, harap-harap cemas. Aduh, nanti dokternya bilang anakku pendek nggak ya gitu biasanya. oke. Ya. Nah, Bu Dokter, apakah stunting ini bisa mempengaruhi dari kemampuan kognitif dan akademik si anak, Bu Dokter? Ya. Jadi rumus dari fisiologis anak itu adalah tumbuh dan berkembang. Oke. Jadi, anak yang sehat itu dia akan bertumbuh menjadi lebih besar dan lebih Hmm, tinggi, serta berkembang menjadi lebih matang serta pandai. Itu rumus sehat. oke. Jadi, kalau dia tidak tumbuh dengan baik, berarti dia tidak sehat. Berarti stunting itu kan tidak tumbuh dengan baik. Berarti dia tidak sehat. Kalau tidak sehat, tentu saja secara umum dampaknya akan kemana-mana, termasuk perkembangan gitu. Salah satunya kalau misalnya ukuran IQ atau kepandaian seseorang, biasanya dia akan mengalami gangguan-gangguan untuk perkembangannya atau peningkatan IQ-nya. Tentu saja itu karena modalitas tubuhnya yang tidak sehat tadi, tentu Oke. berdampak kemana-mana. Ya. Mhm, mhm. Satu lagi dia akan gampang kena sakit. Karena anak yang tidak tumbuh dengan baik itu daya tahan tubuhnya juga akan menipis atau kurang dibandingkan anak yang sehat yang tumbuh dengan baik. Mhm. Bu Dokter, lalu apa sih sebenarnya penyebab dari stunting ini, Bu Dokter? Nah, khusus untuk stunting memang penyebabnya karena kurang gizi. Oke. Jadi kekurangan gizi yang berlarut-larut yang tidak disadari. Karena gini, hambatan itu kan kurang gizi itu kan berarti hambatan pertumbuhan ya. Pertumbuhan kan diukur dari berat badan, tinggi badan ya, dan perkembangannya sendiri. Nah, jadi bila apa ya namanya? Increment atau kenaikan berat badan dan tinggi badan tadi tidak lancar, itu tentu akan mempengaruhi kesehatan dia. Kemudian tadi apa yang ditanyakan? Terkait dengan pengaruhnya atau dengan kualitasnya, Ya, apakah Mhm, ya. Jadi karena pertumbuhannya tidak baik, tentu perkembangannya akan ngeling ke situ menjadi tidak baik juga, mhm. termasuk perkembangan untuk kepandaian dia berikutnya ya. Oke. Jadi kekurangan gizi, kenapa kok hubungannya sama kekurangan gizi ya? Jadi kan gizi itu kan mengkonsumsi nutrisi yang dari bayi mulai ASI, kemudian MPASI, Mhm. yang adekuat sehingga anak tumbuh dengan baik, kemudian tumbuh dan berkembang. Nah, kemudian kalau konsumsinya tadi tidak benar, Oke. misalnya ASINya kurang, kemudian MPASINya nggak mau makan dan dianggap
wajar, nanti juga gedenya mau, itu masih ada ya istilah begitu. Itu Hmm. lama-lama anak masih aktif, anak masih tidak tampak kurus, tidak tampak sakit, tapi ternyata dia nyicil kekurangan kenaikan berat badan yang tentu akan berdampak ke tinggi badannya. Jadi anak kalau sudah beberapa kali nggak naik beratnya, itu tingginya berhenti Hmm. Oke. gitu. Jadi dia tidak memperoleh peningkatan tinggi badan gitu. Nah, padahal anak ini masih aktif nih, nggak mau diem, tapi Hmm. makan nggak mau, mau dikit gitu ya. Sehingga dia eh, ketika dievaluasi loh, kok saya tidak sih teman sebayanya ya sih segini Oke. gitu. Jadi lebih mungil gitu kelihatannya. Karena kalau sesuatu yang sudah proporsional, baik beratnya maupun tingginya menjadi proporsional mungil, itu biasanya yang sudah lama karena beratnya nggak naik-naik, tingginya ikut nggak bertumbuh, sehingga jadi kurang berat dan kurang tinggi, akibatnya mungil ya Hmm. atau pendek. Mhm. Jadi gizi ini sangat berperan efektif ya Bu ya terhadap dari stunting ini ya Bu Dokter ya. Iya, iya. Jadi gizi seimbang atau nutrisi yang adekuat untuk tumbuh dan berkembang. Bu Dokter, lalu bagaimana dengan kualitas tidur? Apakah si anak ini akan terpengaruh juga? Apakah akan terkena stunting juga terkait dengan kualitas tidurnya yang buruk begitu Bu Dokter? Ya, jadi itu adalah bagian dari aktivitas ya. Anak Hmm. itu mulai dari bangun tidur pagi, kemudian dia Oke. dimandikan, yang masih kecil ya, dimandikan atau kalau udah agak Hmm. gede sudah belajar mandi sendiri. Kemudian dia sekitar jam 7 adalah laparnya yang pertama, dia makan, ya, memperoleh nutrisi. Kemudian habis itu dia beraktivitas. Habis beraktivitas, kemudian dia kalau masih em, balita atau di bawah 2 tahun dia minum ASI. Oke. Kemudian dia mengantuk tidur, tidur Hmm. pagi Hmm. sekitar Hmm. setengah 10 sampai sekitar 1 jam atau 1,5 jam. Kemudian jam 12 dia lapar lagi, makan siang, MPASI yang kedua. Ya, habis itu dia beraktivitas lagi, bermain-main, ya, bereksplorasi supaya dia Hmm. makin pandai. Kemudian capek dia minum ASI, bobok lagi, bobok siang. Jadi sehari untuk anak di bawah 2 tahun tidurnya itu bisa 10 sampai 12 jam. Oke. Ya, Hmm. ya kalau kita hitung tadi ya tidur pagi 1 jam, tidur siang 2 jam udah 3 jam, tidur malam dari jam 9 sampai jam 6 pagi itu sudah 9 jam. Jadi 12 jam ya, 9 sama Oke. 3 ya. Mm-mm. Hmm, hmm. Ini menarik sekali Bu Dokter. Berarti Ya, tidak hanya gizi saja yang berpengaruh terhadap ya, stunting, tapi juga ya. kualitas tidur ya Bu Dokter ya. Betul, ya. Jadi anak yang suka tidur malam karena Nah. gadget atau karena mengikuti gaya hidup keluarga yang eh, banyak yang masih buka mata di malam hari, nggak sedikit ya. Sebelum kemarin banyak edukasi itu masih banyak anak-anak yang usia-usia Hmm, 2 sampai 5 tahun yang sudah ngerti macam-macam itu pada tidur malam-malam tuh jam 11 ya. hmm, Alasannya main dulu, nunggu ayah atau apa, nunggu tidur bareng ayah dan sebagainya. Dan tidak jarang situasi itu terjadi di dalam keluarga, ya, baik hmm, orang tuanya maupun anaknya belum pada tidur. Jadi anak kan ngikut aja gimana orang tuanya kan. Nah, hmm, kemudian hmm, ternyata karena dia kurang tidur, paginya dia tidak happy, tidak sehat, sehingga nafsu makannya pun juga nggak bagus. Kemudian aktivitasnya juga nggak maksimal, moodnya tidak bagus. Ya, itu pasti berdampak. hmm. Berarti orang tua harus memperhatikan lagi terkait dengan gaya hidup Betul, yang ada ya. di Jadi keluarga, kami begitu ya kalau Bu? melakukan edukasi selain pemberian nutrisi, itu Oke. juga stimulasinya bagaimana, eh, disiplin tidurnya bagaimana, Hmm, waktu tidurnya cukup apa enggak, itu termasuk hal yang kami edukasikan selain pemberian nutrisi yang adekuat. hmm. Baik, Bu Ya, Dokter ini menarik sekali tentang terutama soal tadi membahas sedikit tentang gizi nih Bu Dokter. Lalu ya. bagaimana sih menurut pandangan Bu Dokter sendiri terkait program makan siang gratis bagi anak ini? Apakah efektif Bu untuk mencegah stunting Bu Dokter? Komen nggak ya?
Ya, itu kan. Jadi gini, saya baca ya di luar negeri, di negara maju itu program makan siang gratis itu sudah berjalan bertahun-tahun Mhm, yang lalu ya. Kita mhm, aja karena baru aja ngeh gitu, mungkin em, apa inovasi dari calon pemimpin yang baru ini atau yang terakhir ini idenya sangat banyak keluar ya. mhm, eh Mungkin mengikuti itu ya. Terus kedua, memang kalau kita bicara soal fakta ya, jadi jajanan yang ada di sekolah itu kan belum semua terkontrol dan memang masih dianggap sebagai snack atau cemilan. Jadi kita tidak memperhitungkan zat gizinya. Padahal sekolah sekarang itu banyak yang full day kan, dari jam 7 sampai jam 3 jam 4 sore. Sehingga dia melalui waktu cemilan, waktu makan siang, dan waktu cemilan yang kedua yang sore. mhm, mhm. Baru dia pulang dengan lelah. Nah, sudah berapa zat gizi yang skip di situ. Kemudian dia hanya, kan kalau anak sekolah misalnya TK, SD ya, di bawah 12 tahun atau di bawah 15 tahun kan sangunya nggak banyak-banyak ya, pasti hanya cukup untuk Betul. beli cemilan aja. Padahal dia Mhm, melewati makan siang. Ada sih beberapa rumah sakit apa sekolah swasta yang menyediakan catering ya, tapi oke. tanpa koordinasi dari pihak sekolah tentu apa ya pengawasannya nggak menyeluruh, mungkin makanannya nggak dimakan karena bosen, karena nggak suka dan sebagainya karena tidak ada kontrol. Nah, kemudian program makan siang kalau menurut saya ya, saya netral ya, eh, anak sekolah yang mengeluarkan banyak energi, baik untuk belajar maupun beraktivitas olahraga di sekolah, dan lain-lain berkomunikasi, mendapat stimulasi yang adekuat di sekolah, Mhm, kemudian tidak mendapatkan nutrisi siang dengan adekuat, pasti akan mengurangi energi yang diperoleh. Jadi saya sih setuju ya oke. program makan siang, ya, Mhm, dan mhm. itu menurut saya sebagai konsultan gizi ya, saya setuju karena itu bagus ya, karena nggak semua anak bisa memperoleh makan siang yang baik atau bergizi Mhm, gitu. mhm. Ya, Bu Dokter, lalu adakah menu atau rekomendasi nih yang disarankan untuk program makan siang gratis ini dengan budget yang 15.000 rupiah, Bu Dokter? Kira-kira apa yang seharusnya jadi ada di dalam ya, makan siang itu, Bu jadi Dokter? ya, jadi Indonesia itu sangat 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 surga ya untuk makanan tuh Oke. murah meriah ya. Ah, Tapi yang penting milihnya jangan salah kan, untuk pertumbuhan yang penting ada protein hewani kan. Jadi ada karbohidratnya, ada protein, lemak, vitamin, mineral. Nah itu misalnya nih ya, nasi sama telur satu, kemudian dikasih sayur sedikit, terus ada lauk ekstra lainnya yang bisa dipilih, itu sudah cukup loh gitu. oh, oke. Nah, tapi kalau anak-anak jajan yang dibeli apa? Hmm, Somai hanya tepung aja kan? Dia oke, kan benar. nggak selalu beli telurnya gitu kan? Yang Ah, dipilih yang somai-somainya aja atau jajanan yang jajan-jajan kue-kue aja, roti-roti aja yang tidak ada protein hewaninya. Jadi harus mengandung protein hewani untuk syarat seimbang. Seimbang tuh gini, ada karbonnya nasinya, ada hmm, protein, lemak, vitamin, mineral ada di telurnya. Ini contoh kalau lauknya telur ya. Nah, oke, oke. itu saya kira 15.000 dapat itu. Ya, kalau di luar negeri nggak bisa segitu. Hmm, hmm, hmm. $15 ya. Jadi 15.000 ini cukup ya, Bu Dokter ya, seharusnya ya, Bu Dokter. Cukup, cukup. Kalau di ya, misalnya kita di Surabaya, oh cukup. Oke. Nah, Bu Dokter, ini ada isu nih bahwa akan dipotong katanya hanya 7.500. Itu lalu bagaimana Nah, menurut itu pandangan Bu itu Dokter? saya tidak tahu ya kalau itu ya. Oke. Jadi itu sudah teknis ya, udah menyangkut teknis kalau tanya ke saya tentang menunya ya. Tapi kalau Ah, masalah harga, masalah eh, distribusi keuangan, saya tidak oke. komen. Ya, Oke. Jadi kalau misalkan 15.000 tadi itu sudah cukup ya Bu Dokter ya, seharusnya ya Bu Dokter. ya, Mhm. ya. Baik. Karena Adakah? lauknya Hmm, nggak boleh nabati, misalnya, karena lauknya nggak boleh nabati, misalnya nasi sama tempe saja, itu nggak boleh karena oke. nggak ada protein hewaninya. Tapi kalau ada telurnya satu, udah oke, ya. Oke. Sebisa Atau mungkin ikan, nih. ikan kan nggak mahal ya. Betul, 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 betul. Nah,
Bu Dokter, berarti Ya, dalam satu makanan porsi makan itu apakah harus mencakupi isi piringku nih Bu Dokter? Ada sayurnya juga atau bagaimana nih Bu Dokter menurut pendapat Bu Dokter? ya, karena saya pernah ya mencoba melihat nasi bungkus yang suka dijual di Betul. pagi hari, bungkusan-bungkusan itu yang praktis tinggal ngambil. Itu harganya 15.000 loh. Saya Oke. lihat nasi, ada suwiran daging, kemudian ada sayurnya sedikit ya, suwiran daging sama telur diiris seperempat gitu, tapi ada suwiran dagingnya. Tapi kalau nggak ada Oke. dagingnya, dia hanya telur satu sama sambal Oke. sama kacang. Itu udah komplit loh. Ya, Oke. ya. Semoga program makan siang gratis ini bisa Ya, efektif ya oleh Bu karena itu Dokter ya. mungkin himbauan saya ya harus Oke. dikontrol ya, harus Oke. dikontrol dan kalau bisa melibatkan para pendidik yang em, tertarik atau komit dengan gizi anak, yaitu gizi seimbang. Itu cukup ya, nggak harus tenaga medis ya, karena kan nasional ya, jadi menyangkut banyak orang. Itu saya kira di salah satu mungkin dititipkan ke salah satu guru atau ibu Hmm. apa ya pegawai sekolah itu Oke. yang ikut di apa ya namanya mengawal ya kalau Betul. misalnya sekali-sekali ada edukasi awam di sana untuk anak-anak sekolah juga bagus. Contohnya ini anak-anak nih ya sekarang anak SD itu setiap sebulan dua Mhm. kali itu sebulan tiap Jumat ya disuruh bawa makan siang bergizi dari rumah. Disuruh bawa bekal makan Mhm. siang Mhm. bergizi, kemudian nanti sebelum dimakan, sebelum istirahat tuh, makanannya disuruh buka di meja gitu, terus gurunya Oke. keliling mengecek, Mhm. menilai, Mhm. ya, itu bagus itu. Itu satu ide yang Oke. bagus. Pertama langsung anak-anak melihat yang bergizi seperti apa, dan ada Mhm. monitor dari gurunya. Baik, Bu Dokter. Bu Dokter boleh disampaikan terakhir nih Bu Dokter boleh disampaikan untuk pesan atau tips nih bagi para orang tua terutama untuk mencegah adanya stunting ini Bu Dokter. Ya. Jadi kalau orang tua ya, jadi sebetulnya stunting itu nggak mendadak terjadinya, ya. Hmm. Jadi bila Hmm. bila seorang ibu yang sehat melahirkan bayi yang sehat, kemudian di apa namanya diasuh, diberikan stimulasi yang adekuat, diberi ASI yang cukup, itu nanti dia akan tumbuh dengan baik. Bila ada hal-hal yang mengganggu dalam pelaksanaan itu bisa dikonsultasikan kepada dokter yang biasa merawatnya ya waktu dia imunisasi. Pasti semua dokter anak ataupun dokter umum akan tanggap tentang hal itu karena edukasi atau menyebarluaskan ilmu itu sudah sampai ke puskesmas, sudah Hmm. sampai ke posyandu. Jadi tidak ada orang nggak tahu, orang medis tidak tahu, tidak ada. Kemudian ASI dilanjutkan MPASI dan edukasi-edukasi itu sudah ada di KIA ya. Di KIA itu ada di posyandu Hmm. dan ada bergambar ya makanannya contohnya seperti apa. Hmm. Itu sangat lengkap dan bagus sekali ya baik untuk ibunya waktu menyusui sama Hmm. untuk Hmm. babynya nanti kalau sudah mulai MPASI. Kemudian di usia anak tentu dilanjutkan dengan nutrisi yang adekuat seperti menu keluarga. Tapi yang ingat untuk tumbuh dan berkembang eh, yang namanya nutrisi seimbang itu adalah mengandung karbohidrat yang kita orang Indonesia menggunakan nasi. Boleh juga Hmm. sih dikombinasi misalnya paginya diganti karbonya roti gitu ya. Kemudian unsur yang lainnya adalah protein, lemak, vitamin, mineral. Hmm. Itu adalah di lauk hewani. Ya, di Hmm. lauk hewani sudah mengandung protein hewani, lemak, vitamin, dan mineral. Hmm. Misalnya yang tadi kita obrolin, contohnya satu butir telur atau satu ekor ikan, ikan segede ikan kembung gitu. Itu sudah komplit ya, sudah seimbang seperti itu. Kemudian dipantau kesehatannya dengan imunisasi karena harus dicegah juga
jangan sampai sakit. Karena sakit batuk, pilek, panas, mencret yang menjadi masalah hari-hari anak, itulah yang salah satu faktor penghambat pertumbuhan. Karena anak yang sakit, energinya dipakai oleh penyakitnya. Sehingga anak tersebut tertunda pertumbuhannya sesaat ketika dia sakit, nanti baru dilanjutkan kalau udah sembuh. Nah, kalau di dalam 6 bulan bolak-balik sakit tiap bulan, kan dia berarti banyak libur tumbuhnya. Kemudian pemilihan zat gizi tadi sudah dibahas ya. Jadi kita tidak seperti dulu lagi ya. Zaman saya masih kecil, anak-anak diuber-uber suruh makan sayur. Bukan disuruh Hah? makan telur, makan daging, makan ayam. Ya, gitu kan, mitos yang zaman dulu ya. Sekarang kan nggak lagi ya. Sekarang orang tua sudah pada sadar bahwa anaknya memerlukan sumber protein hewani yang tentu dari hewan, bukan dari tumbuh-tumbuhan. Nah, yang tumbuhan bagaimana? Untuk tambahan variasi. Ya, Hmm. sayur tetap dikasih sedikit. Nah, kemudian dipantau pertumbuhannya, berat badannya dan tinggi badannya di kurva KIA ada, komplit kurva WHO Puskesmas atau di dokter anak. Dan orang tua diajari membacanya supaya tahu kalau titiknya di sini bagus, kalau kemudian nanti bulan depannya di sini, oh ini trennya bagus, ini trennya nggak bagus gitu. Jadi monitornya itu melekat mulai dari ujung posyandu sampai ke dokter umum, ke dokter anak, dan dokter konsultan itu sudah komplit ya, dan sekarang sudah banyak orang tua yang sadar tentang itu. Hmm. Baik, terima kasih Bu Dokter Tinduk atas edukasi yang diberikan Ya, pada hari ini. Semoga bisa diturunkan lagi, bisa ditekan lagi angka stunting di Indonesia ya Bu Dokter ya. ya, ya. Oh, hmm. Jadi kami kalau mencegahnya supaya nggak timbul stunting baru itu, begitu pertumbuhannya nggak naiknya nggak normal, sudah kita koreksi. Jangan nunggu nanti kurang gizi, jangan nunggu Nah, gizi buruk, jangan nunggu pendek begitu. oke. Karena lebih sulit, makin ke sana makin sulit. Ya, Hmm. Baik, apabila Tribuners khususnya para bidan dan dokter umum yang ingin menggali lagi terkait ciri, penyebab, dan pencegahan stunting, bisa mengikuti webinar yang digelar oleh Dokter Anakku Official yang tertampil dalam slide berikut ini. Atau bisa juga kepoin Instagramnya Dokter Anakku Official. Sekali lagi, terima kasih atas Dokter Tinduk atas edukasinya. Salam sehat. salam sehat. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, itu tadi perbincangan kita terkait dengan cara menekan angka penurunan stunting di Indonesia. Saksikan terus informasi menarik lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News Bogor. Saya Okti Yarani dan kru yang bertugas pamit. Sampai jumpa.